Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia Teja Karya KPAW. Ini kita di Cakarwesi, Desa Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kodia, Kediri. Nah, tadi di sumber Cakarsi. Jadi tepat lurus dari pundennya Ki Ageng. Kalau ini kuburan umum, jadi milik warga. Pundanya di sebelah sini, Bandel. Jadi ini pundanya Ki Ageng yang tadi di video sebelumnya sempat dibahas oleh Mbah Kendil. Ini kita akan menguak di sana, nanti juga biar Mbah Kendil yang menjelaskan. Jadi kita akan berjalan ke sana ya Mbah. Sugeng Rahayu, kadang-kadang mikrobudoyo, kadang-kadang konten teman-teman semua, berkat Anda semua kami semangat berjuang untuk menghibur Anda. Biarpun hujan, biarpun tengah malam, kadang pulang pagi, kami tetap semangat, kami tetap suka agar konten ini berjalan terus, kita bisa menghibur Anda semua juga senang dengan pelayanan dan sajian kami. Tentang area Wingit ini adalah makam atau petilasan Ki Ageng. Ki itu adalah bapak atau sesepuh, Ageng gede, jadi bapak ingkang gede, artinya dimungkinkan adalah dia punggawa kerajaan Jenggolomane atau kerajaan Kediri pada masa Inu Kertopati atau Panji Asmorobangun. Jadi Panji Asmorobangun mempunyai andan banyak, saudara banyak, keluarga banyak yang berceceran tempat-tempat petilasannya. Mungkin di Sumonegara ada makam Panji Asmorobangun, di Galen makam atau petilasan Condro Kirono, di Jalan Do juga ada petilasan para Panji. Maka mungkin dimungkinkan ini juga abdi dalem dari Prabu Inu Kertopati, Senopati luhur di kerajaan Jenggolomane, Kerajaan Kediri. Ini yang di sini itu memiliki mantra atau ajian yang sangat sakti, yaitu yang dinamakan ajian Singomoyo. Ajian Singomoyo adalah ajian yang bertuliskan atau yang bermantra tentang harimau atau macan, sehingga dia pada saat dia berperang pada musuhnya, dia menggunakan ajian yang terkenal, ajian andalannya yang dinamakan ajian Singomoyonya, sehingga kalau dia sudah bergerak seperti singa, musuh semua ketakutan karena dilihatnya bukan Mbah Ageng, menjadi penjelmaan singa yang sangat besar sekali, seperti singa loreng gitu ya, kumisnya yang putih, taringnya yang sangat tajam. Iya. Tapi itu Mbah Ki Ageng, itu bukan macan, tapi orang yang melihat musuhnya nawak seorang macan, sehingga kalau dia berperang dia hanya mengandalkan kuku-kukunya. Musuh digerawuk gitu ya, dilukai, itu saja sudah brodoli bahasa Jawanya, robek, usus pada keluar semua. Sehingga dengan ajian yaitu Singomoyo, Ki Ageng itu terkenal sebagai senopati di Jenggolomane, terkenal sekali. Tapi itu dia bukan saudara Panji, hanya Sentono. Sentono Nayaka Praja, makanya darane niki punden Sentono. Dan kemudian Setono dan Ki Ageng, karena dengan julukannya dia Singomoyo, maka dia menciptakan sebuah desa atau sasono ingkang minangka kanggo petilasan Mbah Singomoyo, disebut petilasan atau sasono Cakarwesi, karena cakarnya bila menggerawuk musuh seperti besi disebut dusun Cakarwesi. Nah, kalau di Tosaren itu kan Panji Tosari. Panji Tosari dia mesanggerah di sana, bikin tapak jelas di sana, disebut desa Tosari atau desa Tosaren gitu. Jadi makanya desa-desa itu murni diciptakan para nenek moyang kita, bukan orang-orang luar
mancanegara. Iya. Desa Tosaren, Singonegaran, kemudian Ngadisimo. Ngadisimo itu juga demikian. Ada sosok seorang adipati yang ada di situ. Besok kita penelusuran di sana. Sang adipati Ngadisimo. Kemudian saudaranya satu di Ngadiluwe, itu juga adipati Ngadiluwe. Terus menjadi kecamatan Ngadiluwe ya itu ya. Kecamatan Ngadiluwe. Nah, di Ngadisimo itu dekat dengan Kowah Gede itu. Jadi setiap desa, wilayah-wilayah itu yang menciptakan, yang membuat nama itu mbah-mbah kita dulu. Maka kita harus hormat kepada nenek moyang kita. Orang yang baik tansah menghargai kepada asal mulane. Lek kacang ojo lali karo contonge, lek kacang panjang ojo lali karo lanjarane, lek melarat ojo lali sugih, sugih ojo lali karo mlate. Gitu nggih. Nggih. Nah, maka kita sowan datang sasanane pun Ki Ageng yang mesanggrah di Dusun Cakarosi. Mari Mbak, kita pelan-pelan sana ya. Nggih. Mari kita ikuti teman-teman. Kita berjalan teman-teman. Kita menuju ke pemakaman Ki Ageng. Ya, itu ya sebenarnya Ki Ageng Singomoyo itu Mbak Ki Ageng itu besar, Ageng Roti itu kata Ageng besar kok. Itu kan bukan nama, kan sebutan atau jabatan Mbak. Iya. Kalau namanya mungkin ya itu. Iya. Kalau kita tidak ada gangguan, tidak ada gesekan ya, cuma hati luwe payu ngono panjenengan ingsun. Om awik namastu nomo sidam sekaring bawono nanggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Senopati kulo ingkang sowan, Yang Senopati Singomoyo kulo ingkang ngadyantara. Amit-amit pasang Kalimantabik linepakno sikut dendaning Bathara dumawaing tawang tuwang tawang manuk. Duh Gusti kang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Suwan kula menika kepelepat punya pangapunten. Ini pohon sono. Dan sono itu sekarang sudah langka sekali Mbak. Pohon sono itu sangat mahal sekali karena bahan kayunya bisa dijual ke luar negeri untuk bahan tekel. Sehingga kalau pohon sono yang sekian umur ratusan tahun itu sangat mahal sekali. Nah, kalau berhubung apa itu ya, berhubung ini dekat dengan perusahaan Mbak, ini kan dekat perusahaan, sehingga ya mungkin dipotong gimana nggak tahu, kok nggak tahunya gitu Mbak. Ini bukan mengering jatuh tuh Mbak. Ya, kayaknya kok mengering gitu. Tua mungkin sono itu kan umurnya panjang sekali loh Mbak. Sono itu. Iya. Sono itu misal sekian aja sudah puluhan tahun nih Mbak. Kalau sebesar gini ini sudah ratusan tahun. Dan ini Mbak tunjukkan. Nah ini Paseban pemirsa. Paseban adalah tempat untuk sebo. Sebo itu sowan untuk duduk sowan. Dimaksud dalam kampung yang di Singomoyo. Iya. Jadi ini Mbak. Dipagar keliling sama pemerintah daerah wilayah Cakarosi Basaren yang diperhatikan oleh kita. Kami berterima kasih atas aparat desa Tosaren, Cakarosi yang merawat. Kemudian di sini benar-benar diperhatikan. Ingat ini juga perjuangannya para leluhur hingga desa Cakarosi menjadi
dusun Kaloh Jinawi Kartototo Raharjo Iya. Murah sandang lan pangan pertaniannya sarwa kecukupan. Iya. Karena di sini kan ada pengairan, Mbak. Jadi di sini itu ketika rendeng tetap sakit nandur pari gitu. Makanya diarani ini tanah di sini tanah loh subur, kang tanah peti nandur. Iya. Sangat subur sekali, Mbak, di sini nih. Akarnya ya, Mbak ya. Iya. Akar sampai wae, Mbak, sampai seperti ini. Tapi masih kokoh, Mbak ya. Koh roso. Karena memang pohon sono itu terkenal pohonnya sangat perkasa, Mbak. Itu sangat kuat sekali. Nono saja sampai nggak bisa makan itu. Ini tempat persaksian itu seperti ada dupa kan itu. Dan ada dupa di sini. Iya. Ini untuk apa panggan apabila meditasi atau yoga broto, Mbak. Menghadap ke sini gitu, Ya, Mbak. di sini kan kita sini kan nggak boleh gitu. Kalau di sana presiden untuk kedurenan. Jadi di sini tuh kalau punya ajat apapun, baik melahirkan bayi, boyongan omah, menantu, selalu selamatan di bulan ini. Itu sudah tradisi. Iya. Di sini pun agama juga sangat maju, Mbak. Banyak masjid, banyak langgar, tapi entah nggak tahu, mungkin yang menghormati kabudayan, menghormati leluhur, tetap selamatan di sini. Gitu. Ada kata menantu pas manggulan itu pasti ngarani ngirim sego anget. Iya. Banget. Ngasani pun Mbah Singomoyo dan Mbah Ki Ageng Setono. Ya. Masih Mbak. Sangat besar, Mbak ya. Sekali Mbak. Aku kalau lihat pohon ini membayangkan zaman dulu, Mbak. Zaman kerajaan Singosari, Boyo-boyo itu. Andai kata kita lihat pada zaman kerajaan di Kutai Kartanegara, kira-kira pada dinasti itu Jawa Timur penuh dengan pohon-pohon yang sangat besar ya, Mbak. Iya. Ini juga sono, Mbak. Mbak, ini pohon beringin, Mbak. Ini kan masih baru, Mbak. Oh, Ini baru, yang paling tua sendiri cuma ini, Mbak. ini yang paling tua. Paling tua sendiri. Mungkin zaman dulu sudah zaman dulu, Mbak. Itu zaman sekarang gitu, Mbak. Nah, kita mengadakan susunan, Mbak. Iya. Mengerui dan baik supaya kita kesini tidak dianggap terancang atau tidak sopan, Mbak. Kita sebagai hamba Allah yang selalu menghormati kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara ini. Tanpa ada sesepuh yang seperti ini, tidak mungkin Indonesia bisa jadi negara yang sangat besar. Negara kita sangat besar, Mbak, di era zaman kerajaan Majapahit. Iya. Kerajaan Majapahit itu ternyata sampai bisa menjajah ke Asia Afrika. Bahkan saya dengar dari teman saya itu Patih Gajah Mada bersama prajuritnya bisa sampai menjajah di Bahrain, di Arab Saudi sana, Mbak. Iya. Coba bayangkan Asia Afrika saja dijajah oleh Majapahit. Berarti kan sangat kokoh sekali. Maka kalau zaman kerajaan Majapahit disebut kerajaan yang zaman keemasan. Iya. Apakah yang disebut zaman keemasan adalah negara yang penuh dengan emas. Negara yang penuh dengan kejayaan. Sehingga pada saat kerajaan Majapahit mengundang tamu dari negara Tartar Cina, itu para raja-raja yang ada di Majapahit dia gengsinya tinggi, Mbak. Iya. Jadi pada penjamuan makan, resepsi makan para tamunya itu ajang, sendok, piring itu berasal dari emas. Setelah makan, terus piring itu dibuang di sendang. Sendangnya masih ada sekarang, Mbak. Iya. Piring dibuang itu, buang, sendok itu buang. Sepertinya dianggap bahwa Raja Majapahit sangat kaya raya, Mbak. Sehingga kerajaan Cina sampai heran, wah, Majapahit benar-benar kaya. Yang enak kita merantau ke
negara Majapahit. Sehingga pada era itu banyak pasukan-pasukan, orang-orang pendekar yang berniat yang pertama adalah ingin merobohkan Majapahit, ada juga yang berniat untuk berdagang atau ingin hidup di negara Majapahit. Nah, karena ya terkenalnya Majapahit sebagai negara yang hadiluhur, negara yang sangat besar sekali dan sangat ditakuti oleh mancanegara atas Raja Hayam Wuruk patihnya Gajah Mada. Mbak ya, jadi Gajah Mada itu seorang patriot yang sangat besar sekali untuk mempersatukan Nusantara. Dia mempunyai semboyan yang sangat besar, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Walaupun berbeda-beda, tetap menggalang satu persatuan dalam satu wilayah Majapahit. Kalau sekarang satu persatuan negara NKRI, Mbak ya. Iya. Nah, itu sebelum itu tentang kerajaan Majapahit. Kita kembali ke kerajaan Kediri. Pada masa Anjas Morobangun atau Murtopati, kemudian turunnya para pasukan bisa merambah sampai ke kampung-kampung, menjadikan desa-desa yang diciptakan pada wilayah. Sebentar ya, saya sekaligus tak permisi dan kita sekaligus pamitan, semoga amal dan perbaikan atau amal dan perbuatan mbah-mbahnya dulu bisa diterima di sini Tuhan. Amin. Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya dan diakui sebagai hamba yang paling andalan, hamba yang paling sempurna. Iya. Mbak ya. Bentar Mbak ya, Pak, saya pamitan sekalian Mbak. Sembah pangabekti kula mugi katur Hyang Singomaya inggih Hyang Senopati ing Jenggor Manik. Putra ayah kula pun kendil ingkang rumaosi asor ing bebudi kutung ing nalar asor ing kawruh. Saperlune krami kepingin ngadhep ajeng wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng Senopati Singomaya. Saparo kadang kula ingkang nyuwun pitedah sinten to sejatosipun panjenengan ingkang ambabar karya mugi pinaringan karahayon paduka ingkang sampun suwan wonten ngarsanipun Sang Hyang Agung ing pepet kasucen. Kula saperlu kepingin mbabaraken sejatosipun trah-trah paduka ingkang wonten ing Jenggor Manik ingkang rikalengan samangke pesanggrah wonten dusun Cakarwesi Eyang lepat nyuwun pangapunten ingkang sarta kula nyuwun pamit. Kita hadir, tidak ada kesian apapun, tentrem ayam jinem, jadi kita diterima dengan baik. Semoga Mbah Singomaya bisa tentrem di alam gaib, alam kasuhan jati, dipun ngapura dosanipun tinampa ing alam nirwana jati. Ini kita pahlawan tanah daerah Kediri Mbak. Nggih. Amin amin ya Allah. Amin. Sampai kata paring pamit mugi dusun Cakarwesi menika dusun ingkang tentrem kepakarukunan, kepakanugrahan mulya ingkang sarwa tinata. Manut kalian pamutun guru. Sampai kita pamitan. Tuh, mundur. Kita mundur 7 langkah, Mbak. 1 Ampun, monggo Mbak. Ini termasuk terbuka Mbak ya. Kalau tidak terbuka pasti dikunci gerbangnya. acara di tempat itu langsung selesai. Iya. Iya. Pamit Kak sama teman-teman Kak. Oh iya teman-teman,
ini kita sudah selesai ke makam Ki Ageng Singomoyo. Kita sudah mengirimkan doa untuk beliau, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman setia penonton Teja Karya KPAW. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan, dan kita sama-sama maju ya Mbah. Maju ya. Mungkin itu aja. Mbak Kendel ada yang mau disampaikan? Kira-kira udah cukup Mbak. Ya, sekian dulu teman-teman. Terus ikuti video kami tetap di channel Teja Karya KPAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.